Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulwa Wahidah. Dengan NIM 220401070413 dari program studi PJJ Informatika Unsya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisa rekayasa perangkat lunak dari beberapa gambar yang diberikan. Baik, jadi yang pertama yaitu Information System and Component Part. Jadi berikut adalah gambarannya dan juga terdiri dari beberapa komponen detail. Yang pertama adalah inputs. Jadi input itu didefinisikan sebagai data ataupun informasi awal yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Input ini bisa berupa data apa saja dan bisa diri formulir, kemudian data pengguna, kemudian dari yang awalnya itu belum langsung ke data, belum langsung dalam bentuk online ataupun bisa juga dalam bentuk yang kertas seperti dalam contoh. Jadi bisa dalam formulir, kemudian kumpulan berkas-berkas itu juga bisa termasuk dalam input, baik itu keseluruhannya berupa data ataupun informasi. Kemudian di sini ada hardware. Jadi di sini hardware adalah komponen fisik seperti komputer, kemudian keyboard, mouse, kemudian ada printer dan juga server sesuai di contoh. Nah, hardware ini adalah sebagai perangkat keras yang nanti akan menghubungkan antara user dan juga sistem. Selanjutnya adalah software. Jadi, software adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem, untuk menjalankan fungsi sistem, misalnya untuk sistem pencatatan ataupun pelaporan. Nah, software ini nanti berjalan di perantaranya melalui hardware. Kemudian people. People adalah orang yang terlibat dalam penggunaan sistem dan bisa bertugas untuk mengoperasikan, mengelola, kemudian membuat keputusan berdasarkan informasi. Kemudian setelah itu ada komponen data. Jadi data adalah informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh sistem. Nah, data ini merupakan inti dari sistem informasi karena dasar untuk menghasilkan output atau laporan. Jadi, mulai dari data yang awalnya misalkan data mentah, kemudian nanti akan diolah di software oleh people di hardware, kemudian yang diolah nanti adalah data, yang mana datanya nanti akan menghasilkan output. Kemudian, di antara proses tersebut terdapat juga komponen prosedur. Prosedur adalah aturan ataupun mm, tahapan-tahapan uh, yang mengatur bagaimana data dan proses itu harus dijalankan. Tentu saja dalam semua proses mulai dari input, kemudian penginputan, kemudian penggunaan software, penggunaan hardware, dan juga bagaimana penulisan data itu perlu untuk mematuhi sebuah prosedur. Nah, ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem itu digunakan dan dengan konsisten dan juga aman. Nah, hasil dari prosedur dan juga data yang telah diolah itu nanti akan menghasilkan output. Jadi, output adalah hasil dari proses sistem informasi. Output ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, pelaporan, dan juga tindakan selanjutnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini itu dikelompokkan bahwa menggambarkan bahwa sistem informasi itu terdiri dari komponen yang saling terintegrasi tentunya, dan dimulai dari input, yaitu untuk memasukkan data ke sistem dan juga proses. Jadi, keseluruhan proses ini adalah kombinasi dari hardware, kemudian software, data, people, dan juga prosedur. Ini merupakan bagian dari proses yang nanti akan menghasilkan output yang merupakan informasi yang bermanfaat untuk organisasi agar bisa mengambil keputusan selanjutnya. Selanjutnya ada gambar terkait sistem boundary dan juga versus automation boundary. Jadi perbedaan antara sistem boundary dan juga automation boundary itu kalau sesuai di gambar, jadi sistem boundary ini yang berada di kotak warna biru, di mana ini mencakup sistem secara keseluruhan, baik proses yang dilakukan oleh manusia ataupun proses yang dilakukan otomatis. Jadi proses yang dilakukan otomatis ini yang berada di kotak hijau yang merupakan automation boundary. Jadi, kalau sistem boundary itu secara keseluruhan, baik dikerjakan oleh manusia ataupun otomatis oleh komputer. Nah, di luar boundary ini juga terdapat lingkungan eksternal atau keseluruhan ini juga merupakan bagian dari environment surrounding system. Dan misalnya itu dari pelanggan ataupun vendor. Kemudian di automation boundary ini menunjukkan bagian dari sistem yang diotomatisasi. Artinya, dia kerjakan oleh komputer. Jadi ini tidak dikerjakan secara manual, tapi dikerjakan secara otomatis.
Nah, segala sesuatu di luar Bondari ini tetapi masih dijalankan di dalam sistem atau yang masih dikerjakan secara manual ini juga termasuk dari sistem Bondari. Jadi kalau automation Bondari itu pasti termasuk dari sistem Bondari. Tapi kalau sistem Bondari itu tidak selalu harus automation Bondari karena sistem Bondari itu juga ada part yang bisa dikerjakan oleh manusia atau secara manual. Kemudian ada activity diagram simbol. Jadi, gambar ini menjelaskan simbol-simbol dasar dalam activity diagram, yaitu diagram yang menggambarkan alur kerja. Jadi, aktivitas diagram seperti activity diagram adalah alur kerja, menggambarkan alur kerja ataupun proses di bisnis. Di sini ada beberapa simbol ataupun icon. Yang pertama yaitu swimlane. Jadi, swimlane adalah kolom pembagi aktivitas berdasarkan peran. Jadi misal di sini adalah contohnya manajer. Tapi nanti juga bisa misal ada ingin ditambahkan activity lain. Ada selain manajer nanti bisa customer, sistem yang mana setiap swimlane ini mewakili peran atau tanggung jawab dari yang dilakukan. Jadi kalau swimlane ini adalah kolom pembagi aktivitas berdasarkan peran. Kemudian ada starting activity. Ini dilambangkan dengan icon bulat hitam. Di sini adalah titik awal proses. Kemudian di sini contohnya ada tanda panah. Tanda panah ini merupakan transition allow. Transition arrow. Jadi di sini adalah alur arah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jadi misal dari di sini start, kemudian arah selanjutnya adalah aktivitas review finansial. Jadi untuk review finansial ini termasuk dari contoh activity, di mana activity ini bentuknya oval horizontal. Ini menggambarkan aktivitas ataupun tugas yang dilakukan. Kemudian setelah itu ada icon untuk ending activity, di mana ini ditandai dengan lingkaran hitam dan juga dalam putih. Ini merupakan proses akhir. Jadi di sini dari peran manajer ini aktivitasnya yaitu yang pertama dengan review finansial, kemudian dilanjutkan dengan prepare report dan juga aktivitas selesai. Seperti itu contohnya. Kemudian di sini juga ada contoh untuk synchronization bar. Jadi synchronization bar adalah untuk memecah proses secara paralel. Nah, dari synchronization bar ini ada dua jenis, yaitu split dan juga join. Kalau split itu berarti artinya dipecah atau dipisahkan. Misal di sini kalau join itu nanti akan digabungkan kembali. Contohnya di sini ada proses bug. Kemudian dari proses bug ini dibagi menjadi dua activity yaitu check bug dan juga apply fix bug. Jadi dari proses bugnya nanti melakukan dua activity ini secara bersamaan. Kemudian setelah selesai semua nanti akan digabungkan dan aktivitas selanjutnya misalnya adalah complete bug. Jadi intinya itu nanti akan dipisah terlebih dahulu, kemudian nanti juga akan digabungkan lagi menjadi sinkron kembali. Kemudian ada icon untuk decision activity. Jadi di sini itu decision activity dengan belah ketupat. Contohnya. Contohnya di sini ada accept report, artinya ada aktivitas untuk apakah report ini diterima. Nanti jika diterima, maka arahnya akan ke panah yang yes, tapi jika tidak diterima, maka arahnya akan ke no. Jadi bisa untuk kondisi percabangan ataupun kondisi sesuai dari aktivitasnya itu selanjutnya akan bagaimana. Selanjutnya ini juga ada another way to show decision. Jadi ini tuh juga sama untuk pengambilan keputusan tapi dengan cara atau icon yang berbeda. Di sini langsung dengan icon activity, tapi nanti isinya juga tetap bisa sama. Kemudian ada gambar yang keempat yaitu activity diagram terkait dengan model workflow. Jadi di sini gambar ini adalah contoh penerapan dari activity diagram yang menunjukkan alur kerja pada proses penawaran atau request quote hingga penerimaan pesanan. Jadi di sini ada 4 swimlane, yaitu customer, kemudian salesperson, technical expert, dan juga sistem. Yang mana ini merupakan menanggung perannya masing-masing. Jadi kalau ada aktivitas yang berada di kolom customer, maka aktivitas ini dilakukan oleh customer. Kalau ada aktivitas di salesperson, maka menjadi tanggung jawab salesperson. Begitu juga untuk yang di technical expert dan juga sistem. Jadi untuk alur utamanya yaitu dimulai dari customer. Customer melakukan aktivitas dengan request quote atau mengajukan permintaan penawaran. Selanjutnya,
proses diarahkan ke salesperson, yaitu activity untuk develop notes of requirement. Jadi dari salesperson akan mengembangkan catatan kebutuhan yang di-request oleh pelanggan. Kemudian dari salesperson ini nanti lanjut ke aktivitas untuk decision. Jadi dari saat salesperson ini melakukan pengembangan catatan, ini nanti ada kondisi apakah dari salespersonnya itu butuh bantuan atau tidak. Jika dari salespersonnya itu butuh bantuan, maka akan diarahkan ke technical expert untuk proses check requirement. Tapi jika dari salespersonnya itu tidak memerlukan bantuan, maka dia bisa langsung ke arah untuk enter data ke sistem. Jadi, jika perlu bantuan, maka technical expert akan melakukan aktivitas untuk memeriksa kebutuhan dan juga setelah diperbaiki oleh technical expert, nanti akan dimasukkan juga ke dalam sistem. Jadi di sini kalau misal sudah yes, nanti akan dimasukkan data ke sistem. Sedangkan kalau yang dari salesperson tadi, jika tidak perlu bantuan juga akan langsung memasukkan data ke sistem. Kemudian proses ini akan diarahkan ke sistem. Jadi dari sistem nanti yang akan melakukan proses calculate quote atau menghitung harga penawaran berdasarkan data. Selanjutnya, dari sistem setelah melakukan calculate quote ini akan diarahkan pada aktivitas atau dikembalikan lagi ke customer, yaitu aktivitas untuk review quote. Jadi penawaran tersebut dikembalikan ke customer untuk dipratinjau. Nah, dari customer nanti akan ada aktivitas untuk pilihan lagi. Jika memerlukan perubahan berdasarkan quote yang tadi, maka akan dikembalikan ke salesperson. Tapi jika dari customer itu tidak memerlukan perubahan atau no, maka akan lanjut pada aktivitas untuk accept quote order atau maka jika tidak ada perubahan maka proses diterima dan penawaran diterima sebagai pesanan. Tapi jika ada perubahan maka akan kembali ke salesperson dan proses akan dimulai ulang dari sini. Jadi diagram ini memberikan gambaran terkait proses lintas divisi untuk sebelumnya nanti sebelum akan di-apply ke proses selanjutnya seperti proses coding untuk atau proses untuk pengembangan aplikasi. Jadi di sini akan membantu dari sisi manajemen ataupun pengembangan sistem untuk memahami alur proses dan juga titik pengambilan keputusan. Baik itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.